Satu. Apa jenenge ah? Permi lagi.
Selamat datang Pak Agris. Oke. Selamat datang Pak Arif. Oke, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Erna, mungkin bisa dimulai aja Mbak Erna. Oke. Ya, baik Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk seluruh sivitas akademika, ada dari mahasiswa Prodi PGSD FKIP Unima dan juga ada dari panitia atau tim yang bertugas untuk menjadi pengelola di Hibah PKB. Senang banget rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua dalam acara sosialisasi Hibah PKB yang pastinya penting banget untuk mendukung perjalanan keprofesian kalian sebagai calon pendidik. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu. Semoga sesi ini bisa membuka wawasan dan memberi inspirasi baru untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi PGSD FKIP Unima yang selalu semangat mendukung pengembangan mahasiswa PGSD kepada Bapak Agristo Bintang Aji Pradana MPD. Kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Erna Chandra Dewi, SIKOM. Dan yang saya hormati pula Pak Arif Yat Punanto, Magister Pendidikan, beserta tim kepanitiaan di magang di sekolah untuk program Hibah PKKB tahun 2025. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang wabarakatuh. rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, beserta mahasiswa, baik itu semester 4 maupun semester 6 di pagi hari ini. Baik, seperti yang sudah disampaikan Pak Arif dan Mbak Erna tadi, Alhamdulillah PGSD tahun ini mendapat hibah PKKB dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, di mana em, PKKB ini merupakan kelanjutan dari hibah sebelumnya yang namanya PKKM. Kalau masih ingat eh, teman-teman semuanya, mahasiswa, dulu kakak tingkat kalian ada di tahun berapa nih Pak Arif? 2023 nih. Iya Pak. 2023 Oke. yang masih bernama PKKM untuk hibahnya di tahun pertama. Dulu sempat kita mengirim sejumlah mahasiswa untuk magang juga ke Yogyakarta, kemudian ke Malang untuk pertukaran mahasiswa. Dan Alhamdulillah tahun kedua ini walaupun agak mundur realisasinya oleh pemerintah, oleh kementerian di tahun 2025 ini kita ditunjuk dari sedikit PTS dan PTN untuk mengelola hibah ini. Salah satunya untuk memberikan bekal dan pengalaman khususnya kepada mahasiswa untuk berkarir dan mempersiapkan diri di dunia industri. Kami mengupayakan untuk menyelenggarakan atau melaksanakan eh, program yang namanya magang di sekolah. Nanti akan dipimpin kepanitiaannya dan pengelolaannya oleh Pak Arif Yat Punanto, Magister Pendidikan, beserta eh, dosen yang lain dan juga melibatkan beberapa staf FKIP. Semoga em, program ini bisa memberikan wawasan terutama untuk peserta nantinya, di mana hari ini akan disosialisasikan bagaimana programnya itu berjalan, dilakukan, dan nanti luaran-luaran apa dan benefit-benefit apa. Nah, ini yang sering ditunggu oleh mahasiswa, Pak Arif. Ada konversi, kemudian eh, yang lainnya nanti
bisa disampaikan secara detail oleh Pak Arif dan tim. Semoga sekali lagi pengalaman yang akan didapatkan oleh peserta yang lolos nanti bisa memberikan insight yang baru dan nilai lebih untuk kalian semua, baik itu secara pribadi maupun kelembagaan. Kami bangga ini sejumlah kalau di sini 90 lebih mahasiswa dari semester 4 dan semester 5 sudah bergabung dalam sosialisasi ini. Ini menandakan antusiasme yang besar. Semoga antusiasme ini tidak hanya di sosialisasi saja, tetapi di kegiatan rangkaian kegiatan tahapan selanjutnya di seleksi, kemudian pada saat pelaksanaan maupun di semester-semester di tahun-tahun maupun di program-program berikutnya akan sebesar ini antusiasmenya. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Pak Arif dan tim. Kemudian Mbak Erna, terima kasih sudah eh, membawakan acara pada pagi hari ini dan terlebih bagi mahasiswa semester 4 dan semester 6 yang akan melaksanakan rangkaian seleksi serta pelaksanaan kegiatan magang di sekolah. Mungkin itu saja penyampaian sambutan dari saya mewakili Prodi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agris atas semangat dan arahannya. Semoga mahasiswa PGSD makin siap jadi guru yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Nah, sekarang kita masuk ke sesi inti yaitu sosialisasi hibah PKB. Sesi ini akan disampaikan langsung oleh narasumbernya yang sangat luar biasa, Bapak Arif Purnanto MPD. Beliau akan menjelaskan tentang peluang hibah PKB, manfaatnya untuk mahasiswa, serta bagaimana kita bisa ikut berkontribusi dalam program ini. Langsung saja kepada Bapak Arif, waktu kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Erna atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu ya dan menyempatkan hadir pada sosiasi pada kesempatan kali ini. Baiklah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita diberikan nikmat luar biasa ya. Nikmat iman dan juga nikmat sehat sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas ya yang tentunya itu akan menuju ke mimpi-mimpi kita gitu, guys. Kemudian yang kedua, tidak lupa salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah banyak memberikan teladan pada kita sehingga kita hidup di dunia ini tujuannya tidak hanya untuk eh, dunia semata, ya, tapi juga tujuannya adalah untuk akhirat. Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya dan tim ini insya Allah akan mensosialisasikan ya program magang di sekolah. Nah, kalau dulu familiar teman-teman mungkin sering mendengarnya adalah PKKM seperti itu, nggih. Nah, kalau sekarang sudah tidak lagi program kompetisi kampus Merdeka, tetapi sekarang eh, kegiatannya adalah di rename gitu ya, didesain ulang menjadi program kompetisi kampus berdampak. Jadi kalau teman-teman lihat logo di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu ada Dikti Saintek Berdampak, itu adalah launching logo terbaru ya terkait dengan dari kementerian ya, karena sekarang sudah dirancang ulang ya, sehingga kalau teman-teman melihat logo ini pasti itu adalah program turunan dari kegiatan kampus berdampak seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agris tadi, bahwa di tahun ini kita mendapatkan kesempatan lagi ya, Prodi PGSD Unima, untuk menjalankan program ya. Nah, ini amanah yang ketiga ya, karena dulu pernah dapat hibah COE, kemudian dapat hibah terkait dengan PKKM ini di tahun pertama, dan hasil evaluasi di tahun pertama, kita dipercaya lagi untuk melaksanakan PKKB ya di tahun kedua. Artinya PGSD ini memang nggak main-main ya. Dan teman-teman juga
bisa merasakan ya, bisa merasakan dampak dari hibah itu adalah salah satunya adalah sarana prasarana yang ada di PGSD Unima itu kan sekarang sudah berkembang secara signifikan gitu ya. Nah, ini makanya prodi PGSD ini tadi tidak bisa berjalan sendiri ya, tetapi harus melalui dukungan dari teman-teman semuanya. Nah, untuk program hibah ini sendiri, teman-teman, sebenarnya kegiatannya udah banyak ya. Nah, salah satunya yang diamanahkan ke Pak Arif itu adalah terkait dengan magang di sekolah. Kalau dulu teman-teman mungkin kalau ketemu dengan kakak tingkat atau mungkin yang semester 7 sekarang ya, nanti kalian kan masuk semester 7 itu dulu familiarnya adalah dengan istilah asistensi mengajar gitu ya. Nah, asistensi mengajar ini sekarang sudah di-redesign ya, istilahnya menjadi magang di sekolah, sehingga Dicontekan ini, Bu. harapannya adalah teman-teman, bentar, bocor ya ini ya. Udah, oke. Nah, jadi kegiatan magang di sekolah ini tadi merupakan bentuk redesign dari asistensi mengajar yang nanti akan kita coba rancang ya, kita coba rancang untuk kami sosialisakan ke teman-teman ya, agar nanti teman-teman itu kegiatannya itu bisa real ya, real dengan program yang ada di lapangan. Nah, beberapa testimoni yang didapatkan oleh teman-teman dari kegiatan asistensi itu atau sekarang disebut sebagai magang di sekolah ini, kemarin adalah ada beberapa mahasiswa itu yang ingin ikut kembali gitu nggih. Asistensi-asistensi yang berikutnya. Namun apa? Nah, karena kita targetnya adalah jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus, maka untuk mahasiswa yang sudah mengikuti program asistensi di tahun sebelumnya ataupun kampus mengajar sebelumnya itu kami ini kan dulu ya, kami tahan dulu gitu ya, karena kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang lain ya, agar mereka bisa ikut berkegiatan. Nah, hari ini Alhamdulillah sudah bergabung 112 ya, harusnya target kami itu sekitar 200 mahasiswa, harusnya bergabung di sosialisasi hari ini, karena apa? Kegiatan ini itu efeknya sangat luar biasa ya. Sebagai contoh kemarin ada mahasiswa atau kakak tingkat kalian itu ya yang sudah lulus asistensi itu belum skripsi ya itu sudah diorder gitu ya. Sudah dipesan untuk ngajar di sekolah itu atau menjadi guru di situ gitu ya. Nah, itu kan luar biasa sekali. Artinya program ini akan bisa membawa kalian atau mempromosikan diri kalian itu masuk ke dalam instansi-instansi yang awalnya mungkin kalian malu mau masuk ya, mau ngelamar juga malu gitu ya. Nah, ini melalui wadah kegiatan magang di sekolah ini, harapannya itu bisa menghubungkan itu. Jadi sekolah bisa melihat ya potensi guru-guru yang luar biasa dari PGSD Unima, kemudian dari sekolah sendiri juga terbantu karena apa? Mereka terbantu dari sisi mencari SDM yang berkualitas. Begitu. Nah, maka di sini adalah kesempatan emas ya buat teman-teman semuanya baik kalian yang semester 5 ataupun semester 7, karena kalian nanti ketika kalian mempunyai profil yang baik di sekolah kalian ya, ketika nanti kalian diterima ya, itu nanti akan sangat bermanfaat sekali ketika kalian mempunyai profil yang bagus ya. Karena misalkan sekolah itu tidak membutuhkan, itu dia biasanya atau Bapak Ibu guru itu biasanya mempromosikan ke sekolah-sekolah yang lain gitu ya, merekomendasikan wah Mbak ini aja, Mas itu aja gitu ya. Nah, artinya kalian jadi punya nama kan di Magelang gitu ya paling tidak karena kegiatan kita nanti akan lebih fokus memang di Magelang ya. Nah, itu sedikit profil singkat ya teman-teman untuk kegiatan yang sudah berlalu ya karena ini sudah masuk ke batch 7 ya. Jadi kita didanai sama Diki ataupun enggak, alhamdulillah kegiatan ini sudah berlangsung ya selama beberapa pekan gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini untuk latar belakang ya. Nah, ini latar belakangnya saya ambil karena di tahun yang sama kita kan ada program magang berdampak ya. Nah, ini saya nggak tahu dari PGSD sepertinya kemarin cukup apa ya? Ya ada peminatnya ya, tapi saya lihat belum begitu banyak. Jadi sekarang ini teman-teman dunia kerja ini kan karena SDM-nya melimpah ya. Itu kan maka dunia kerja itu sudah menuntut mahasiswa itu tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja, tetapi mereka juga harus memiliki pengalaman praktis ya. Pengalaman praktis itu kan tentunya akan lebih banyak kalian dapatkan itu kan di industri. Kalau industri kita kan tempat atau sekolah ya atau tempat pendidikan gitu ya. Nah, maka di situ dengan adanya program magang berdampak ini harapannya adalah
kalian bisa menjawab kebutuhan dari dunia kerja saat ini ya. Nah, dengan pendekatan berbasis dampak itu tadi, maka program ini itu harapannya bisa mendorong mahasiswa untuk menghasilkan kontribusi nyata di mitra gitu ya. Selain itu juga harapannya adalah bisa memperkuat kompetisi kerja yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi. Nah, makanya dalam program ini nanti memang akan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang fokusnya adalah aktivitas di sekolah ya. Jadi kalian nanti akan fokus ke sana begitu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan dasar hukum. Ini nanti kalian bisa pelajari sendiri ya, karena ini beberapa peraturan terbaru ya, termasuk eh, adanya program magang berdampak itu sendiri. Nah, tujuan program ya, yang pertama adalah untuk mengembangkan kemampuan adaptif mahasiswa terhadap dinamika dan tuntutan dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan soft skill untuk kesiapan karir lulusan. Nah, ini dari kalian yang biasanya ya ketika masuk sekolah itu mungkin adaptasinya kurang ya. Kemudian kalian juga belum familiar dengan dunia kerja gitu ya, dinamikanya seperti apa, tuntutan kerja seperti apa. Nah, melalui program ini itu akan berusaha dibekali ya terkait dengan itu. Selain itu juga apa? Ya soft skill itu tadi ya, karena soft skill itu sekarang menjadi satu hal yang harus ya, yang harus ada dalam dunia kerja saat ini yang itu pasti dituntut di setiap lulusan gitu ya. Kemudian menyediakan talenta berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan budaya organisasi. Nah, di sini tentunya dengan kalian berkegiatan ya melalui program yang sudah dirancang dari kampus, harapannya kalian akan bisa menjadi ya salah satu sosok ya talenta berkualitas yang itu sangat dicari di dunia kerja saat ini. Nah, selain itu juga akan memperkuat jaringan ya atau jejaring dan juga kolaborasi. Nah, ya harapannya adalah ketika besok kalian harus buat penelitian lah, kalau harus ngambil data lah, harus praktek ngajar dan sebagainya, kalian sudah punya tempat ya, yang mana itu apa tempat-tempat yang sudah terpilih begitu. Kemudian mendorong kontribusi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah nyata di masyarakat dan dunia kerja. Nah, ini jadi kalian baik semester 5 ataupun semester 7 sekarang harus sudah dilatih mulai belajar untuk problem solving ya atau mengatasi masalah-masalah yang melalui studi kasus atau pengkajian terkait dengan masalah-masalah yang ada gitu ya. Nah, di sini saya informasikan terlebih dahulu bahwa sekolah-sekolah yang kita pilih ini adalah sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama baik ya dengan Unima atau khususnya di PGSD Unima karena ini memang untuk asistensi ini kami tidak bisa memenuhi sekolah yang istilahnya asal-asalan gitu ya. Jadi sudah bertahun-tahun sekolah ini berkegiatan ya terkait dengan asistensi. Jadi mereka sangat paham, paham betul ya terkait dengan program-program apa yang harus dilaksanakan selama asistensi gitu ya. Nah, mungkin perbedaannya hanya karena mungkin beda semester, kemudian mata kuliahnya juga berbeda. Nah, itu kadang hanya mempengaruhi dari sisi capaian kompetensinya saja ya. Tapi kalau secara aktivitas sekolah-sekolah ini adalah merupakan sekolah-sekolah pilihan gitu ya. Nah, di sini ada 3 sekolah swasta dan 5 sekolah negeri. Nah, ini 5 sekolah negeri ini juga 5 sekolah yang sudah terbukti ya welcome gitu ya terkait dengan program magang di sekolah atau dulu namanya adalah asistensi mengajar begitu. Nah, ini lokasinya dekat dan hampir semuanya di kota. Yang tidak di kota hanya satu yaitu adalah di SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan ya. Sisanya kan di kota semuanya. Bahkan ini ada yang sekolahnya tinggal ngelangkah aja ya dari kampus ya. Jadi ini teman-teman bisa nanti siapa tahu terpilih dan ditempatkannya di SD Mutual ya. SD Mutual baik SD 1 ataupun 2 itu kan mungkin kalau kalian datang sendiri kan wah Mutual biasanya Muhammadiyah. itu ya. Emang Ya Mbak kenapa? Aurel. Ya Mbak Aurel Mutual. Oke. Nah, jadi di sini nanti bisa di sini ya, di lokasi-lokasi ini yang mungkin nanti akan ditempatkan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kalau lini masa programnya ya, jadi ini sebenarnya kami targetkan itu adalah di awal Agustus ya. Awal Agustus itu sudah penerjunan.
Tapi kami membuat range itu dari awal Agustus sampai pertengahan Agustus. Nah, jadi nanti kita lihat ya kesiapan dari masing-masing kelompok ya. Jika kalian penerjunannya bisa di awal Agustus, maka nanti selesainya bisa di akhir November. Tapi kalau kalian di minggu 2 ke Agustus, maka itu nanti penarikannya akan di awal Desember dan seterusnya ya. Karena target kami adalah totalnya adalah 16 minggu. Jadi tidak mengurangi hak kalian ya. Karena di sini akan dikonversinya adalah ke dalam beberapa mata kuliah ya. Sehingga itu perlu diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya terkait dengan ini terkait dengan lini masa ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan persyaratan mahasiswa. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi untuk persyaratan mahasiswa yang pertama adalah mahasiswa semester 5 atau semester 7 yang aktif di semester gasal ya. Jadi untuk teman-teman yang akan ikut program ini, pastikan kalian di semester gasal besok itu aktif ya gitu ya. Jadi dipastikan itu dulu. Nah, tapi kalau kalian mungkin punya ada rencana mau apa itu namanya? Mau misalkan cuti ya, mungkin mau nikah dan sebagainya. Nah, itu maka kalian disarankan untuk tidak apa? Tidak mengikuti program ini gitu ya. Nah, berikutnya adalah sudah menempuh mata kuliah micro teaching dengan nilai minimal itu adalah B. Ya, tapi untuk micro teaching ini adalah khusus untuk mahasiswa semester 7. Kalau mahasiswa semester 5 itu tidak wajib sudah menempuh micro teaching ya. Tapi karena apa? Salah satu mata kuliah yang akan dikonversikan ya atau disetarakan itu adalah micro teaching ya. Jadi nanti ada aktivitas mengajar juga di sana. Sehingga untuk mahasiswa semester 5 itu tidak wajib sudah menempuh ya. Jadi ini hanya untuk mata kuliah atau untuk mahasiswa semester 7. Kemudian memiliki IPK minimal 3,0. Nah, ini dipastikan ya, karena nanti kami ngeceknya via sistem. Jadi kami mengurangi istilahnya adalah unggah berkas ya. Jadi nanti kalian tidak perlu mengunggah berkas, yang penting nama kalian masuk itu nanti akan kami cek ya. Apakah IP kalian tuh di atas 3,0 atau tidak ya. Tapi rata-rata mahasiswa Unima kalau rajin masuk ya, itu rata-rata 3 ke atas ya nilainya. Kemudian kalian nanti juga diminta untuk melakukan esai deskripsi diri ya. Nah, itu maksimalnya adalah 1.000 kata yang terdiri dari apa? Profil diri, kelebihan, kekurangan juga mungkin. Kemudian pengalaman organisasi atau pengalaman lainnya. Nah, itu nanti dalam form kita pisah ya. Jadi profil diri, habis itu nanti kalian, nah kalau di sana nanti istilahnya deskripsi diri ya. Deskripsi diri, kemudian kalian mengemukakan kelebihan dan kekurangannya, maksimal 1.000 kata, kemudian nanti pengalaman organisasinya juga 1.000 kata ya maksimalnya begitu. Kemudian belum pernah mengikuti program asistensi mengajar dan atau kampus mengajar sebelumnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang dulu pernah lolos ya, terdanai baik itu asistensi mengajar ataupun kampus mengajar, baik yang hibah internal ataupun atau kegiatan internal ataupun hibah dari Dikti, maka itu tidak boleh mengikuti program yang ini ya. Jadi nanti hanya untuk mahasiswa yang benar-benar new gitu ya, yang belum pernah mengikuti. Kemudian yang terakhir adalah dinyatakan lolos seleksi oleh tim seleksi. Jadi nanti dari tim seleksi sifatnya sudah mutlak ya. Jadi nanti jumlah pendaftarnya berapa akan kami saring ya, akan kami saring. Kemudian setelah itu nanti akan kami umumkan. Nah, setelah umumkan nanti akan kami coba bagi kelompok dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah kuota ya. Nah, dari 200 mahasiswa ya, 200 sekian mahasiswa yang terdaftar di semester 5 dan 7 ya, nanti kami hanya membuka kuota 48 mahasiswa, di mana 24 mahasiswa ini nanti akan tersebar di dalam 8 sekolah ya. Artinya setiap sekolah itu maksimal kami hanya bisa menempatkan 6 orang mahasiswa. Jadi ini nanti silahkan ya teman-teman ketika mau mendaftar jangan sampai terlewat gitu ya. Nanti akan ada kami share juga linknya terkait dengan pendaftarannya. Nah, setelah nanti kalian sudah mendaftar ya,
baru nanti akan kami proses. Dan untuk pendaftarannya nanti ada timelinenya ya. Insya Allah sampai akhir minggu ini gitu ya. Nah, untuk komponen pendanaan mahasiswa. Nah, jadi untuk komponen pendanaan mahasiswa karena kegiatannya kita di dalam kota ya. Ya, kami sebut inovatif juga masuk dalam kota ya karena masih relatif terjangkau gitu ya. Jaraknya juga tidak terlalu jauh, maka setiap mahasiswa nanti berhak mendapatkan uang transport setiap bulannya itu adalah Rp200.000 per bulan ya. Jadi nanti setiap mahasiswa mendapatkan itu untuk pengganti transport saja ya. Nah, nanti juga akan ada uang untuk bantuan program ya. Nah, bantuan programnya ini masih kami kaji ya, karena kami harus berhitung lagi berapa komponennya gitu ya, kemudian biaya berapa besarannya gitu ya. Nah, nanti tergantung pada programnya gitu ya. Nah, ini nanti ya teman-teman, uang transport itu akan kami berikan setiap bulan ya. Jadi bukan di awal langsung 800 enggak, juga tidak di akhir 800 tidak, tetapi setiap bulan nanti akan kami berikan secara bertahap. Jadi teman-teman sudah apa? Melakukan kegiatan ya, melakukan kegiatan, nanti ada tagihan-tagihan laporan. Nah, itu apa? Nanti akan kami cairkan gitu ya. Dan pencairannya secara individu bisa, secara berkelompok juga bisa. Nanti tergantung mekanisme pencairan dari bendaharanya gitu ya. Nah, untuk bantuan program ini nanti tentunya adalah selama kalian berkegiatan di sana kan mesti membutuhkan dana juga ya untuk mensupport beberapa hal ya. Nah, maka ini benefit yang bisa kalian manfaatkan ya untuk mengoptimalkan program karena setiap sekolah itu memang karakteristiknya beda-beda gitu ya. Sebagai contoh kemarin di Cacaban 3 itu wah welcome sekali ya Cacaban 3 itu ya. Bahkan kadang apa ya eh kadang bisa makan bareng gitu ya dengan guru-guru di sana gitu ya. Karena di sana itu saya sempat main itu ada apa kolam lele juga ya yang dirawat oleh warga sekolah. Jadi ketika panen itu bisa makan makan bareng ya, makan bareng. Nah itu karakteristiknya beda-beda intinya setiap sekolah ya. Nah, kemudian ini teman-teman untuk rekognisinya, jadi mata kuliah ini secara otomatis ketika kalian diterima ya untuk mengikuti program ini, mata kuliah ini nanti akan direkognisi, gitu ya. Mata kuliah ini akan direkognisi, meskipun nanti juga kalian apa aktivitas-aktivitasnya kan akan kami kontrol juga ya, termasuk nanti di pengukuran akhirnya ya, karena sekarang kita sudah basisnya adalah OBE. Nah, hari ini baru kami proses ya terkait dengan CPMK-nya yang jelas nanti mulai dari supervisi, micro teaching, bahasa Inggris SD, kemudian manajemen learning, literasi data teknologi, perspektif global, pengelolaan UKS ya, pendidikan jasmani dan pendidikan kepramukaan itu sudah masuk tercover untuk mahasiswa semester 5 gitu ya. Jadi kalau teman-teman eh, nanti dinyatakan diterima, mata kuliah ini nanti akan direkognisi. Yang nilainya sekarang tidak bisa ditentukan langsung A ya, teman-teman. Jadi nanti kita lihat dari bagaimana kualitas nilai aktivitas kalian nanti ya. Aktivitas kalian dalam kegiatan selama di lokasi ya. Karena di lokasi itu juga macam-macam ya mahasiswanya ya. Ada yang sudah terima itu malah nggak aktif gitu ya kadang. Nah itu kadang yang bikin pusing ya. Nah nanti makanya kami mengadakan seleksi ini biar kami bisa memastikan ya mahasiswa itu benar-benar bertanggung jawab ya. Karena kalau kami harus mengganti personel itu juga tidak mudah prosesnya gitu ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang akan direkognisi dan totalnya karena sesuai dengan peraturan maksimal direkognisi itu hanya bisa 20 SKS ya. 20 SKS. Jadi ini kemarin dari perhitungan prodi kita hanya bisa mentok di 19 SKS. Karena kalau ditambah satu mata kuliah lagi jadi 21 itu melebihi ya. Kalau kurang boleh tapi kalau lebih nggak boleh gitu ya. Jadi ada 19 SKS. Nah, untuk mata kuliah yang untuk mahasiswa semester 7 memang jumlahnya signifikan ya. Karena apa? Ya karena kalian semester ini tinggal mata kuliah ini saja yang kalian ambil gitu ya. Nah, di sini mulai dari PLP 1. Nah, ini PLP 1 kan juga kegiatannya hampir sama ya. Hampir sama, kemudian KKN dan juga branding sekolah. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang kreatif ya, yang kreatif semester 7 ketika mereka diterima untuk program magang di sekolah ini, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu gitu ya. Tapi apa?
justru dengan dia dapat lokasi seperti itu ya, dia akan jalan bareng antara skripsi dan juga magangnya gitu ya. Jadi artinya kalian sudah nggak perlu nyari tempat lagi ya untuk penelitian ya. Karena saya pastikan atau saya yakin ya bahwa sekolah yang kalian gunakan sebagai tempat magang itu pasti mau dijadikan tempat untuk penelitian. Tinggal kalian nyari sekolah yang apa yang melakukan uji coba soal dan sebagainya itu bisa di sekolah lain ya, tetapi untuk penelitiannya bisa di sekolah itu. Apalagi kalian ditempatkannya di sekolah yang paralel, artinya di sana ada kelas A, B, C, D dan seterusnya. Nah, itu tentunya akan sangat membantu juga ya, karena dalam skripsi kita kan sekarang tidak boleh hanya satu kelas ya, minimal dua kelas. Nah, itu bisa digunakan untuk apa optimalisasi di situ, sehingga kalian begitu selesai mata kuliahnya atau nilainya keluar semua, nah kalian bisa tuh lulus di semester 7 gitu ya. Nah, itu strategi kalian dalam mengoptimalkan itu. Tapi yang jelas kemarin dari prodi yang perlu dipertimbangkan adalah ini bahwa mata kuliahnya yang direkognisi adalah ada 3 mata kuliah ya, mulai dari PLP, KKN dan juga branding sekolah begitu. Nah, untuk kegiatan ini nanti saya skip dulu ya. Nah, kemudian adalah untuk pendaftaran ya. Jadi untuk pendaftaran teman-teman nanti bisa melakukan pendaftaran ya melalui scan barcode ini ataupun melalui link yang sudah Pak Arif siapkan ya. Jadi kalau mau scan bisa langsung atau kalian bisa mendaftar melalui unim.ma ya. unim.ma/mds strip PGSD ya, magang di sekolah MDS itu, MDS-PGSD, maka di situ nanti kalian akan mengisi ya, dan ini boleh saya tampilkan juga terkait dengan isiannya. Sebentar, biar nanti kalian tidak bingung ya dalam proses pengisiannya. Nah, di sini ya teman-teman ya, nanti formnya kurang lebih seperti ini. Ini ada pengantar, mau dibaca boleh, tidak juga boleh. Kemudian di sini ya, nama mahasiswa, NIM. Ingat NIM-nya tidak usah pakai titik ya. Jadi tuliskan aja 22 atau 21 atau 23, 0305, 1234. Ini sesuai dengan NIM kalian. Semesternya, alamat domisili ya. Mungkin nanti ini bisa menjadi bahan pertimbangan kami. Kalian nanti akan kita letakkan di Magelang Selatan, Magelang Tengah, atau Magelang Utara. Itu kan dengan alamat domisili kalian. Jadi kalau kalian ngekos ya tulis aja kos gitu ya. Terus kalian misalkan alamatnya di Gerabak ya, mungkin nanti kami upayakan untuk didekatkan di misalkan di Potro Bangsan atau mana, itu kan aksesnya jauh lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian deskripsi diri ya. Nah, deskripsi diri ini adalah ceritakan tentang dirimu ya, baik kelebihan ataupun kekurangan ya. Jadi perkenalan dulu, nama saya siapa, namanya siapa, kemudian kamu punya riwayat seperti apa gitu ya. Kelebihanmu apa, mungkin ceritakan juga kekurangan yang kamu miliki. Kemudian untuk yang pengalaman yang dimiliki, nah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman yang sudah pernah kalian lakukan ya. Misalkan kalian pernah keliling dunia atau pernah ke bulan atau apa, itu ya silahkan diceritakan ya. Tapi biasanya di sini yang lebih dibutuhkan adalah pengalaman-pengalaman kalian dalam berorganisasi ya. Karena dalam kegiatan magang ini kan sebenarnya yang lebih dibutuhkan adalah koordinasi tim ya. Karena kalian nanti tidak bisa berjalan sendiri karena ada program-program yang sifatnya berkelompok gitu ya. Nah, kemudian di bagian terakhir ya, ini justifikasi. Jadi di sini kalian nanti diberikan kesempatan untuk memberikan klaim gitu ya. Kenapa panitia itu harus menerima kalian gitu ya? Apa sih gitu ya? Alasan kami harus menerima kalian. Oh, karena kalian itu ini silahkan ya. Tapi ini semua maksimalnya adalah 1.000 kata. Jadi jangan terlalu panjang ya. Jangan terlalu banyak ini, tapi to the point saja dan juga komprehensif ya, menyeluruh ya. Nah, ini nanti kalian kirim ya. Kalian kirim maksimal nanti di tanggal 20 25 itu Jumat, 26 27 ya. Jadi nanti 27 itu pastikan kalian sudah mengirim ya, mengirimkan datanya, kemudian akan nanti proses ya, kami proses terkait dengan seleksinya ya, dan nanti mahasiswa terpilih
akan kami umumkan di melalui surat ya. Nanti mahasiswa terpilih siapa, kemudian DPL-nya siapa, nanti juga akan kami umumkan di sana. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman gambaran kami ya terkait dengan program magang yang akan kita laksanakan. Jadi bagi siapapun yang nanti berminat, silakan bisa mengisi tadi ya link yang sudah Pak Arif tampilkan tadi ya. Dan mungkin nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti bisa setelah ini. Atau langsung saja ya Mbak Erna ya. Langsung aja nggak apa-apa. Oke. Ya, saya rasa itu. Terima kasih teman-teman. Silahkan jika Boleh mau Pak, ada boleh langsung ya. boleh Pak. Ya. Pada Pak Adi Fiat Purnanto atas arahannya. Buat teman-teman mahasiswa PGSD yang ingin bertanya baik seputar teknis hibah PKB, peluang keikutsertaan atau mungkin pengalamannya di lapangan, boleh langsung ketik di kolom chat atau raise hand, nanti bisa kami bantu bacakan pertanyaannya atau kami bantu untuk open mic, jadi biar nanti satu-satu punya kesempatan semua. Jangan sungkan, siapa tahu pertanyaan yang kamu pengen tanya itu juga mewakili rasa penasaran teman-teman yang lain. Izin masuk ya, Mbak Erna. Oke, monggo Bu Puji. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif dan teman-teman tim semuanya, ya, serta mahasiswa. Mungkin dari tambahan Pak Arif infonya, Oke. apakah nanti barangkali teman-teman mahasiswa butuh info nggak? Apakah semua yang nanti terpilih itu, maksudnya kuotanya itu berapa gitu Pak? Barangkali teman-teman apa namanya bertanya-tanya apakah semuanya diterima atau ada kuota tertentu seperti itu Pak Arif. Monggo bisa Oke. diinfokan barangkali teman-teman juga perlu persiapan dan sebagainya. Terima Oke. kasih. Oke, matur suwun Mbak Puji. Oke, jadi teman-teman terkait dengan kuota tadi sudah saya sampaikan ya, ada 48. Ada 48 mahasiswa nanti yang akan terpilih. Nah, ini komposisinya kami melihat dari jumlah pendaftar nanti. Jadi ini bisa jadi ya, 48 itu malah nanti mahasiswa dari semester 7 semua, bisa jadi. Atau bisa jadi juga nanti mahasiswa dari semester 5 semuanya, karena mungkin semester 7 tidak, mungkin kurang peminatnya misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kami lihat dari komposisinya, oke. Jadi nanti masih seperti itu, tapi yang jelas total mahasiswa yang akan berkegiatan totalnya adalah 48 mahasiswa. Gitu. Di mana di masing-masing sekolah jumlahnya ada 6 ya, 6 mahasiswa. 6 kali 8 sekolah 48. Oke. Itu oke, teman-teman ya. Oke. Ada lagi silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Pak Arif. Monggo Oke. teman-teman silahkan ini untuk sesi sharing. Monggo ada yang hal yang ingin ditanyakan. Ya. Kayaknya nggak ada ya, udah cukup jelas semua kayaknya. Oke. Oh ya, nanti untuk bantuannya itu dalam bentuk rupiah ya teman-teman, bukan dalam bentuk dolar ya. Bukan dolar ataupun kripto ya. Nanti bentuknya rupiah semua dan kita kasihkannya setiap bulan gitu ya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Mas Sigit. Saya ingin menanyakan bagian mata kuliah yang direkognisi pada semester 7. Ya. Karena barusan banyak teman-teman yang chat ke saya, kok konversinya itu ada PLP 1 gitu, Pak. Oh, PLP 2 itu Mas, mohon maaf. Oke, tipe ya Nune.
Terima Ya, kasih, Pak. PLP 2. Oke. Karena 4 SKS tuh itu. Kan ya. Oke, terima kasih Mas Sigit koreksinya. Yang benar PLP 2 ya. Oke. Tadi baru tak revisi di panduan ya. Ini panduannya nanti kami serahkan ketika mahasiswa itu sudah dinyatakan diterima ya. Diterima baru nanti kami sampaikan untuk panduan kegiatannya. Karena kalau panduan itu sifatnya lebih teknis ke kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kalau saya sampaikan di sini kan nanti teman-teman malah bingung ya nanti ya. Intinya di sini teman-teman berminat dulu atau tidak. Kalau sudah diterima nanti baru kami paparkan programnya. Gitu. Ya, makasih Mas Sigit. Ada lagi, silahkan. Izin bertanya, Pak, Oke, silahkan Mbak Dina. apabila di semester 5 sudah lolos kampus berdampak, Oke, apakah bisa dikonfirmasikan untuk KKN, Pak, dan PLP 2? gimana? Apabila jika di semester 5 sudah lolos Mm-mm. dampak, apakah Ya. bisa dikonversikan KKN dan PLP 2 di semester 7 depan? Oh, enggak, Mbak. Jadi kalau semester 5 misalkan lolos ini ya, maksudnya ya, magang di sekolah ini ya. Iya, Pak. Ya. Kalau sudah lolos ini kan sudah kontraknya ke 19 SKS itu yang sudah dipaparkan tadi. Jadi untuk semester berikutnya ya hanya bisa menempuh atau ya bisanya hanya ini Mbak, karena sudah direkognisi 19 SKS. Artinya kalau teman-teman besok semester 7 ya tetap harus menempuh mata kuliah ini. Karena ini adalah hak untuk mahasiswa yang mengikuti magang di sekolah ya, tapi untuk mahasiswa semester 7. Jadi khusus mahasiswa semester 7. Begitu Mbak Dina. Baik, Pak. Terima Ya. kasih. Oke. Ya, ada lagi silahkan. Oh ya, sekalian mengingatkan kembali ya teman-teman ya, kalau untuk presensi sudah Pak Arief share di kolom chat ya. Nah itu pastikan Padahal kalian 4 hari, mengisi 4 ya, hari itu hitungannya kalian satu mengisi. bulan. Oke. 1 bulan nggak ikut perkuliahan, ini Hmm. bisa banget untuk ngurus mukanya. Arifah, Mbak Arifah bocor. Pak Arief izin Oke, bertanya, silahkan. untuk pengalamannya itu ada minimalnya nggak ya Pak? Berapa tahun atau Hmm. gimana Pak? Oh, kalau anu nggak ada Mbak, tuliskan aja sebanyak-banyaknya. Cuma memang teman-teman terbatas di jumlah kata ya. Gitu ya Mbak Salma ya. Nanti bisa diceritakan karena mungkin itu akan jadi pertimbangan kami juga gitu. Jadi kalau kalian punya misalkan 10 pengalaman, nah itu apa ceritakan secara singkat ya masing-masing. Jadi kan satu satu pengalaman mungkin sekitar kalau 1.000 kata ya 100 kata ya satu pengalaman ya gitu. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya Mbak biar biar apa menggambarkan profil ya profil diri kalian gitu. Iya, baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mm-mm. Mbak Irma, izin bertanya Pak, jika di semester 3 sudah mengikuti pertukaran mahasiswa dari prodi, apakah masih diperbolehkan mengikuti program ini? Nah, jadi Mbak Puji nanti mohon koreksinya juga ya nanti. Jadi kemarin sesuai dengan arahan Pak Agris, yang tidak boleh mengikuti program ini kembali adalah yang untuk kampus mengajar dan asistensi mengajar. Kalau pertukaran itu termasuknya bukan berkegiatan di luar kampus ya, karena kalian hanya mengambil mata kuliah itu di kampus lain kan gitu ya, hanya mengambil di kampus lain. Tetapi kalau teman-teman
teman-teman itu kemarin asistensi itu kan benar-benar kegiatannya itu kan bukan perkuliahan ya, tetapi adalah aktivitas yang direkognisi ke dalam mata kuliah. Nah, gitu Mbak. Jadi di sini yang tidak boleh hanya dua, magang di sekolah sama asistensi mengajar. Kalau yang pertukaran itu masih diperbolehkan. Gitu ya Mbak Irma ya. Ada lagi, silahkan. Kalau cukup, teman-teman. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silahkan Mas Teddy. Mungkin nama saya Teddy Dwi Asmoro, Oke, semester 7 ya. setuju. Pak, boleh minta tolong untuk ke slide yang rekognisi semester 7? Oke, boleh. Sebentar. Slide rekognisi semester 7. Ini ya Mas ya? Iya. Di situ kan tertera ada 9 SKS ya, Pak ya. Iya, Terus ketika kita di semester ganjil itu ada mata kuliah yang mengulang, apakah bisa untuk dikonversi seperti itu, Pak? oke. Mata kuliah yang mengulangnya ada nggak Mas di list ini? Kalau adanya yang di semester 3 atau 1 gitu bisa nggak, Pak? 3 atau 1 ya. Nah, jadi gini itu Mas. Kalau mata kuliah itu di luar list yang sudah kita sajikan ya, itu istilahnya apa ya? Istilahnya kami harus membuat program gitu. Karena di sini kan nanti setiap mata kuliah itu kan ada programnya ya. Programnya tapi nanti ada yang terintegrasi. Misal sebagai contoh ya, micro teaching dengan misalkan manajemen e-learning. Nah, ini nanti bisa dilakukan dalam satu program. Misalnya kayak gitu. Jadi terintegrasi semacam itu. Kalau misalkan nanti muncul mata kuliah baru, nah itu kami tidak bisa merekognisi karena di dalam panduan tidak ada aktivitas yang mengarahkan mahasiswa kepada aktivitas yang dibutuhkan di mata kuliah itu. Gitu Mas Teddy. Jadi kalau misalkan mau mengulang ya, nek mata kuliahnya masih ada di dalam list ini, nanti kami upayakan, kami bantu komunikasi dengan prodi. Gitu. Tapi kalau listnya sudah di luar mata kuliah ini, sepertinya kami belum bisa menjawab ya sekarang ya. Karena dampaknya memang nanti ke aktivitas. Karena kata basisnya adalah aktivitas. Gitu. Oke, baik, Oke. Pak. Oke. Nanti dijaprikan aja ya Mas Dit tadi ya. Iya, Pak. Japrikan ke Pak Arif mata kuliah apa yang pengen diambil. Nah nanti saya komunikasikan ke prodi itu boleh atau tidak. Begitu. Baik, Kalau boleh nanti ya. Jadi kami dari tim panitia harus merancang programnya ya. Tetapi kalau tidak boleh nanti akan saya kabari juga. Gitu Mas Teddy. baik, baik, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman semuanya? Silahkan kalau ada. Masih 5 menit ya sebelum kita jam 10 karena kontrak kita kan sampai jam 10. Sudah ya sepertinya ya. Ya teman-teman, saya rasa itu ya. Nanti terkait dengan program magang di sekolah ini ya. Dan ini nanti saya juga mengharap ya dukungan penuh dari teman-teman semuanya. Silahkan untuk bisa berkontribusi karena kegiatannya ini nanti akan dimulai kan sekitar awal Agustus ya. Jadi persiapan kita memang agak singkat. Jadi teman-teman nanti silahkan bisa mengoptimalkan diri, mempersiapkan diri ya. Karena semester depan itu tidak lama lagi gitu ya. Jadi silahkan untuk bisa berkontribusi dan mahasiswa yang semester 7 terutama nanti bisa dioptimalkan.
Oke, ini ada sebelum kita tutup masih ada satu izin Pak. Jika di semester 5 belum ada micro teaching, apabila diterima di kampus berdampak dan disuruh ngajar, bagaimana nggih Pak? Ya. Nah, nanti di situ enggak apa-apa Mbak, karena di situ kan nanti ada pamongnya ya. Jadi semester 5 itu nanti kan akan kegiatannya itu kan akan di program sedemikian rupa ya. Jadi nanti kalian akan punya kesempatan magang terbimbing, ngajar terbimbing gitu ya, ngajar mandiri sampai nanti ujian gitu ya. Itu nanti ada step-stepnya Mbak. Jadi nanti nggak usah khawatir ya. Dan kalian justru langsung menghadapi siswa yang nyata gitu ya. Nah, siswa yang nyata. Ini bener, Mas Galuh ya, ini Mas Galuh atau Mbak Galuh ini? Hmm, Mbak, Pak. Yusnida, Mbak ya, Mbak Galuh ya. Saya takut salah sebut sekarang itu. Gitu ya. Oh, Mbak ya Galuh Yusnida Utami ya ya. Ya. Jadi nanti gitu ya Mbak ya, nggak usah khawatir. Nanti akan ada guru pamong yang akan memfasilitasi itu, membimbing Mbak Galuh nanti terkait dengan bagaimana nanti ngajar secara terbimbing, mandiri, bahkan nanti sampai ujian praktek ngajarnya ya. Karena untuk yang PLP 2 itu juga sama ya, ada ngajar-ngajar semacam itu ya. Tapi mungkin intensitas untuk micro teaching itu jauh lebih singkat ya daripada yang PLP 2. Karena kalau PLP 2 kan jauh kompetensinya sudah implementasi benar ya. Kalau micro teaching itu memang latihan ngajar gitu. Itu Mbak Galuh tenang aja, insya Allah bisa ya. Karena setiap mahasiswa itu kayaknya sudah punya bekal itu ya, bekal untuk bisa mengajar gitu. Baik, Bapak. Ya, Terima kasih. oke sama-sama. Oke, saya rasa itu dulu ya teman-teman semuanya. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, dikomunikasikan, bisa japri saya, bisa japri Bu Puji juga. Pak ZFK ataupun Bu Arifah ya. Nanti bisa bertanya-tanya terkait dengan hal-hal terkait dengan magang ini ya. Kami tunggu pendaftaran teman-teman semuanya di program magang ini dan semoga kalian menjadi salah satu mahasiswa yang terpilih ya, lolos untuk bisa mengikuti program magang ini. Oke. Saya rasa itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Erna. Monggo. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi aktif dari teman-teman semua. Semoga informasi hari ini bisa membuka lebih banyak peluang dan semangat untuk terus berkembang sebagai calon guru masa depan. Jangan lupa terus update info terkait hibah PKB dan tetap semangat belajar serta berkontribusi. Dari Pak Arif, mohon maaf, apakah mau ada dokumentasi screenshot foto bersama? Boleh Mbak, boleh. Baik. Yeah. Untuk teman-teman boleh kalau misalkan mau on cam, secara on cam kami tunggu untuk dokumentasi. Oke. Oke, siap-siap ya. Slide pertama dulu. 1, 2. Oke. Slide kedua. 1, 2. Oke, slide ketiga. 1, 2. Slide keempat. 1, 2. 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Oke. Selesai. Terima kasih teman-teman. Oke. Saya Erna Chandra Dewi, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat, guys. Terima kasih Mbak Erna ya.